Gitu. Jadi dianggapnya ada yang bahkan hari ini mau potong tumpeng. Selamatan. Harus bebas. Ternyata tiba-tiba P21 ya wajar lah kalau tiba-tiba naik gula kan mungkin kemungkinan aja kan naik tensi ya nggak apa-apa lah kalau itu manusiawi kalau itu kok. Tidak memahami alat bukti dan barang bukti yang kami sajikan kepada penyidik. Ya jadi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang kewenangan advokat itu jelas dituangkan dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 14-15. Kami ini kan penasihat hukumnya Dr. Reza Gladys yang menangani perkara ini. Ya, kami berpendapat ya pasti dengan peristiwa hukum yang sebenarnya. Nah, jadi ini ya satu sisi kami menyampaikan bahwa adanya pendapat-pendapat tentang yang menyatakan tidak akan P21 ternyata itu keliru. Ya. Jadi ke depan kami berharap janganlah terlalu banyak mengiring-giring opini sehingga membuat suatu informasi sesat terhadap masyarakat. Seperti itu. Bang, sudah P21 nih kita mendengar kabar bahwa NM tiba-tiba sakit dan masa penahanan ditambah sebulan 30 hari. Nah, mendengar itu gimana mungkin dari pihak RG sendiri? Saya rasa sebenarnya Hari ini kan ternyata sudah P21 ya diketahui umum ya, tapi surat itu pertanggal 28. Nah, kemudian dinyatakan P21 itu adalah bagaimana tindak lanjut secara undang-undang dilanjutkan dengan penyerahan barang bukti dan tersangka yang dua ini ya. Nah, kalau tadi alasan seperti ada sakit ya, jaksa penuntut umum dalam hal ini menunggu sifatnya seperti dijelaskan tadi, menunggu sampai datangnya penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, bagaimana pengujian kalau dinyatakan sakit itu kan sakit seperti apa kan harus dibuktikan. Kalau dari penyidik ada dokter khususnya, kalau dari pemerintah ada. Kalau bila perlu pembanding dari kita penasihat hukum, menyediakan dokter apakah benar sakit. Tapi saya pikir itu sudah jauh untuk meyakinkan. Tapi pemerintah atau dokter penyidik sendiri menyatakan sakitnya harus seperti apa. Tidak dianggap sakit-sakit seperti biasa. Kalau memang itu tidak ada menyimpulkan sakit, ya itu kewajiban dari penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti. Nah, selanjutnya itu setelah tahap 2, bahasanya tahap 2 lengkap secara formil dan material, maka jaksa dalam hal ini dapat melakukan penahanan kejaksaan 20 hari. Jadi kalau di dalam proses penahanan atau di dalam proses kejaksaan itu, saya pikir jaksa dalam hal ini kan sudah mempelajari berkas perkara secara lengkap, secara utuh, formil dan materialnya. Jadi saya pikir dengan membuat konsep surat dakwaan sebelum dilimpah, ya mungkin jaksa ini membuat ya, saya pikir nggak susah lagi membuat suatu surat dakwaan dengan pengungkapan berkas yang sudah lengkap. Jadi nggak sampai 20 hari, saya pikir kewenangan di jaksa dalam tahanan sudah dilimpah berkas perkara untuk dilanjutkan ke pengadilan. Nah, pengadilan lah nanti akan membuka semua bukti-bukti yang ataupun berkas perkara secara terbuka untuk umum. Ya, di situ akan kita lihat apa yang kita laporkan selama ini akan teruji di pengadilan. Jadi itu mungkin penjelasan untuk Pak P21. Jadi kita jangan ragu lah, sakit seperti apapun itu tidak hanya dalam ucapan teman sejawat yang bilang dia dalam kondisi sakit, tapi pembuktian sakit secara formil harus ada pada kita. Bila perlu kita menyiapkan dokternya, meyakinkan bahwa yang bersangkutan benar-benar sakit, yang benar-benar nyatanya tidak sakit, sudah jaksa menunggu hasil penyerahan tahap kedua dari penyidik. Itu mungkin. Bang, ini ada indikasi untuk diperlama atau gimana itu kalau kita proses diperlama, saya pikir ya kalau sudah P21 undang-undang kan tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Apapun alasannya kan ya teman-teman kan bisa melihat sendiri kondisinya kan sudah nyata P21 wajib diserahkan. Nah, hanya saja penyerahan itu ada alasan tertentu, ya biasa juga tidak bisa menyatakan silakan tidak ada juga. Tapi ada batas waktu, saya pikir penyerahan tahap 2 itu akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Sehingga proses itu sudah kewenangan penuh pada penuntut umum. Saya pikir nggak lama lagi itu kan penyerahan. Di proses kejaksaan juga, saya pikir nggak lama juga, karena sudah
mempelajari berkas perkara, material dan formilnya ya menyusun rendak ya, bahasa rendak itu rencana dakwaan, kemudian sudah menjadi murni dakwaan, baru diserahkan ke pengadilan untuk dilanjutkan pemeriksaan oleh pengadilan. Pikir itu. Pak, berkaca pada kasus sebelumnya sama seperti itu ya, di mana di hari itu yang bersangkutan sakit dan sekarang hal yang sama terjadi. Apa nggak kasih Pak, ada indikasi juga ada keterkaitan antara institusi jadi kok susah sekali ya, padahal ini kan hal yang sudah simpel, sudah jelas, semuanya sudah jelas sudah. Ya kalau sakit itu ya biasa, itu masalahnya. Tadinya kan harapannya kan terlalu tinggi dengan adanya perdebatan yang cukup panjang kalau kita lihat saat ini di masyarakat bahwa ini enggak P21, ini habis masa tahanannya, jadi harapannya tersangka ini terlalu tinggi. Jadi dianggapnya ada yang bahkan hari ini mau potong tumpeng. Selamatan. Ternyata tiba-tiba P21 ya wajar lah kalau tiba-tiba naik gula, kan mungkin kemungkinan aja kan naik tensi, ya nggak apa-apa lah kalau itu manusiawi kalau itu tuh. Tapi kita berharap juga ini seperti apa yang kata rekan kami, untuk bukti pernyataan sakit itu nanti kan ada tim medis. Kami yakin percaya kok nggak lama ini sakitnya kena shock aja tiba-tiba, semestinya bebas, mestinya tidak P21, kok bisa jadi P21, kok bisa diperpanjang tahanannya. Nah ini membuat ya kita manusiawi kita anggap kok itu. Kamu bicara soal batas waktu dalam prosedurnya itu berapa lama untuk akan menerima kedua itu? Batas waktu tidak ada ditentukan batas waktu, tapi yang jelas sudah diperpanjang 30 hari dan itu tidak akan lama. Ya kalau memang sakit mendadak, biasanya sakit kayak gini kan sakit mendadak ini sakitnya. Jadi kita tidak ada kesan negatif dalam hal ini, apakah ini sakit ini kuat atau tidak, enggak. Kita benar-benar melihat bahwa harapan terlalu tinggi, ternyata tiba-tiba berubah semua. P21, perpanjang tahanan, ya shock lah. Wajar kok, bagi kita wajar aja sebagai manusia. Bang, ini sudah P21, apakah sidang perdatanya nanti tetap berjalan seperti apa sih Bang? Perdata tetap jalan, karena itu kan terpisah. Kalau ini kan masalah pidananya, perdatanya kan gugatan. Seperti apa yang kami sampaikan, pengadilan tidak bisa menolak setiap yang diajukan gugatan. Hanya secara logika, kita bicara logika, belum masuk materi ya. Kalau sudah terbukti pembahasannya, apalagi mau digugat? Ya sudahlah, kita ladenin nanti tanggal 11 Juni, kita akan datang juga ke pengadilan, melihat situasi apa sebenarnya, perkembangan selanjutnya. Ya itu. Bang, soal tadi kemungkinan dari pihak Abang sudah ada dokter gitu yang biar yakin lah juga. Ada kemungkinan di situ Bang? Ya, kita harapkan dokter yang disiapkan oleh penyidik dalam proses peradilan dengan dokter yang disiapkan oleh tim untuk penyerahan itu sudah cukup sebenarnya ya. Nah, kalau memang kita siapkan itu dimintakan kepada kita siapkan juga. Undang-undang katakan seperti itu, pembandingnya. Ya kan membanding, namanya membanding ya. Karena begini, pertanyaan awal yang datang apabila diserahkan ini NS dengan ke kejaksaan, pertanyaan jaksa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Nah itu. Kalau dalam keadaan sehat ya manusiawi saya tidak sehat. Nah, dapatkah saudara memberikan bukti Anda tidak sehat? Baru bicara surat. Nah, kalau memang dinyatakan ya sehat hanya ucapan, ya sudah terima. Nah, itu jadi menyampaikan seperti itu, pertanyaan itu menghindari jangan yang sakit dibawa. Nah, padahal seperti tadi disampaikan manusiawi orang sakit ya sakitnya seperti apa harus diuji melalui medical medis ya. Itu dari pihak Abang sendiri belum ada menerima keterangan apapun ya? Secara resmi belum ada ya, secara resmi belum ada. Jadi ini kan kita melakukan press con kan sebenarnya kan berdasarkan keterangan dari Kasipenkum ya. Jadi, nah tapi pada prinsipnya itu kan harus disampaikan kepada kami. Kita menunggu aja ya, kita menunggu.
Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita dapat dilaksanakan oleh teman-teman dari penyidik maupun dari jaksa penuntut umum. Seperti itu. Tapi ada kewajiban nggak sih Bang dari pihak mereka untuk harusnya memberitahu ke pihak abang sendiri? Ya, jadi pada prinsipnya kan SP2HM itu kan wajib diberitahu kepada kami. Ya, contoh begini, apakah tentang pemanggilan ini contoh ya, nah, tidak usah duduk pada satunya. Terhadap pemeriksaan siapa dengan siapa dan bagaimana setiap bulan ini kan harus diberitahu kepada kami. Apalagi dengan perkembangan proses seperti tahapan ini, itu wajib sampai kepada kami sebagai kami pelapor ya. Oke, yang lain? Kami kan kalau lapor kita bilang ada mekanisme di masyarakat dan mekanisme P21 seperti Bang. Itu proses administrasi ya. Surat itu diketahui dijelaskan ada tanggal 28 Mei ya, itu di Kota Medan. Nah itu kan ada proses. Mungkin penandatanganannya secara resmi, pengirimannya ke penyidik itu, kemudian penyidik menerima secara resmi, barulah semacam ada bahasa disposisi dari pernyataan dan diterima secara resmi tanggal hari ini tanggal 2. Diketahuinya kalau P21 dari pihak kejaksaan sudah jelas pengirimannya tanggal 30 ya. Tanggal 2. Jadi itu proses administrasi saja yang dianggap ya sudah diterima, tinggal menunggu aja tahap pengerahan tersangka. Jadi bukan mendadak ya. Terpikir ya nggak mendadak lah. Kalau mendadak itu batas siapa yang mau bekerja itu profesional semua ini, para jasa, para penyidik, saya pikir udah terbiasa lah jalan seperti itu. Maka diumumnya pas detik Ya, memang diharapkan hari ini tanggal 2 itu penyerahan tahap 2. Tapi kenyataannya karena ada sesuatu masalah yang menurut dari pihak sama sakit, ya kita lihat juga. Jadi kita sebenarnya masih menunggu dari pemberitahuan dari tahap 2. Ya, mungkin sampai situ ya.